Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Perinasia yang saya hormati, selamat bergabung di acara webinar Perinasia yang ke-12. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan paliatif pada neonatus. Webinar Perinasia ini didukung oleh Latter-day Saint Charities dari USA. Pada siang hari ini yang akan memandu acara webinar kita adalah Dr. Dora Darussalam, spesialis anak konsultan. Beliau dari Perinasia cabang Aceh. Sedangkan pembicara yang akan memaparkan materi, yang pertama adalah Dr. Aryeta Junet Pusponegoro, spesialis obgyn konsultan. Beliau dari pengurus Perinasia Jakarta. Pada kesempatan ini, Dr. Aryeta menggantikan Dr. Edi Tehuteru, spesialis anak konsultan. Beliau berhalangan karena sakit, jadi baru kemarin pemberitahuannya. Kebetulan Dr. Aryeta adalah dari obgyn sosial dan saat ini banyak terlibat dalam kegiatan paliatif. Pembicara yang kedua adalah Dr. Angki Tririni. Beliau juga dari pengurus pusat Perinasia Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menayangkan tata tertib webinar ini secara singkat. Tata tertib yang pertama, peserta diharapkan mengisi link absensi yang ditampilkan di kolom chat Zoom. Link absensi ini akan dibuka selama 30 menit. Linknya seperti yang ada di layar monitor. Silahkan peserta yang ada di YouTube mengisi absen sesuai link yang di layar. Kemudian yang kedua, peserta yang bergabung saat absensi sudah ditutup, tidak masalah. Simak terus webinar hingga selesai. Di akhir acara, semua peserta kami mohon mengisi link evaluasi untuk data sertifikat. Link evaluasi akan dibuka nanti selama 20 menit. Sertifikat tidak akan mencetak nama peserta yang datanya tidak tercantum di link form evaluasi. Kemudian yang kelima, saat paparan materi nanti, kolom chat akan kami nonaktifkan sementara supaya kita semua fokus pada materi dan akan dibuka menjelang sesi tanya jawab. Yang terakhir, peserta silakan menulis pertanyaan kepada pembicara ketika kolom chat sudah dibuka. Baik, itu saja tata tertib dari kami. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama. Waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Dora untuk memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Profesor, Guru Besar, teman sejawat sekalian, dan adik-adik sekalian. Ya, hari ini saya akan memandu ya mengenai perawatan paliatif pada neonatus yang akan dibawakan oleh Dr. Aryeta Pusponegoro, spesialis anak konsultan. Yang pertama, sebelumnya saya akan membacakan riwayat kurikulum vitae-nya. Ya, Dr. Aryeta Pusponegoro, jabatan saat ini adalah sebagai staf pengajar Departemen Obstetrik Ginekologi FKUI RSCM. Ya, bekerja juga sebagai sekretaris modul empati etika profesional ya di FKUI, kemudian ketua UKK Pusbangki FKUI, juga sebagai ketua bidang keuangan PP POGI 2018 sampai sekarang, juga sebagai bendahara 2 PP Perinasia 2018 sampai 2021 ya. Kemudian riwayat pendidikan ya 2019 S3 di Ilmu Kedokteran FKUI ya. Lulusannya dari S1-nya dari FK Trisakti Jakarta, SP1-nya di Obstetrik Ginekologi FKUI. Kegiatan pelatihannya cukup banyak ya. Sebagai pelatih modul pelatihan kolegium di Obgyn, PP POGI, di Kemenkes RI ya, kemudian Advanced Clinical Teacher di UI, kemudian sebagai Master Trainer JNPK ya, PP POGI, Perinasia. Oke, saya sudah bacakan
daftar ininya, CV-nya, dokter. Jadi sebelumnya saya makasih dok. Persilakan. Ya, terima kasih Dokter Dora. Ya, senang bisa bertemu dokter lagi. Ya, baik. Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya menghormati Ibu Moderator, Dr. Dora, kemudian Dr. Angki, ya Mbak Sari, serta seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan materi, boleh share? Ya, 30 menit. Mohon bantuan. Ya, mohon bantuan diingatkan bila sudah 15 menit dan seterusnya. Ya, dokter. Ya. Terima kasih. Baik, ini sebagai pengantar saja, perawatan paliatif bagi neonatus itu menjadi penting karena lebih dari 500.000 bayi menderita kondisi yang mengancam jiwa. Kemudian 36% dari 500.000 ini meninggal pada bulan pertama kehidupan. Kemudian lebih besar jumlahnya dari yang 36%, yaitu 10.000 anak per tahun meninggal karena kondisi kronis yang kompleks. Kemudian sebagian besar kematian bayi atau anak atau bahkan janin terjadi di rumah sakit. Kita memerlukan pendekatan yang aktif dan all out atau total untuk melakukan tata laksana atau perawatan. Sejak tegaknya diagnosis bahwa ini prognosisnya letal, kemudian sepanjang hidup yang masih dipunyai oleh janin atau bayinya, sampai dengan kematian janin. Kegiatan pendekatan ini mencakup berbagai elemen, yaitu fisik, emosional, sosial, dan spiritual, baik dari pemberi perawatan atau dokter atau tenaga kesehatan atau tenaga medis, lalu orang tua pasien dan keluarganya. Serta kita berfokus pada peningkatan kualitas hidup bayi dan dukungan untuk keluarga. Jadi fokus perawatan paliatif itu adalah peningkatan kualitas hidup dan dukungan untuk keluarga. Aman suara, dokter? Aman ya? Lanjut ya. Kedengeran dokter. Ya, jelas ya. Baik. Jelas dokter. Ya, baik. Kemudian tujuan perawatan paliatif adalah menjaga agar bayi tetap nyaman dan dukung orang tua dalam merawat bayinya sesuai keinginan dan keyakinan orang tua. Kemudian perawatan paliatif ini dimulai segera setelah diagnosis dibuat. Biasanya diagnosis ditegakkan pada saat kehamilan. Nah, disitulah kita sudah bisa memulai perawatan paliatif bagi janin dan nanti bayinya. Misalnya pada Potter syndrome atau anencefali. Ini ada contoh gambar Potter syndrome seperti ini. Kemudian gambar anencefali juga seperti ini. Nah, ini mungkin berat bagi orang tua untuk bisa menerima, namun tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk dapat memberikan KIE kepada orang tua. Baik, nah ini perawatan paliatif adalah perawatan medis yang berbasis bukti atau evidence based. Kemudian tujuannya untuk mengurangi nyeri dan gejala selama sakit bagi janin dan bayinya. Kemudian perawatan yang mungkin diinginkan oleh pasien, dalam hal ini orang tua, dapat bersamaan dengan perawatan untuk memperpanjang hidup janin atau bayinya. Jadi perawatan paliatif itu tidak menyerah atau bahkan mempercepat kematian atau menggantikan perawatan kuratif dan memperpanjang hidup. Dan juga tidak sama dengan perawatan akhir hidup atau end of life care. Ya. Prinsipnya, perawatan paliatif yang kita berikan itu menghargai atau menghormati martabat pasien dan keluarga, kemudian kita memberikan akses ke perawatan paliatif dan memberikan perawatan paliatif secara kompeten dan penuh cinta kasih. Kemudian seluruh perawat, seluruh tenaga kesehatan atau seluruh tenaga yang berada di dalam ruang rawat atau di kamar bersalin atau di kamar operasi itu mendukung
kedua orang tua dan mendukung bayinya agar mendapatkan perawatan paliatif yang bermartabat dan terbaik bagi bayinya. Kemudian ini untuk pediatrik, kita tingkatkan dukungan secara profesional maupun sosial untuk perawatan paliatif. Ini sedikit banyak hampir sama dengan obstetri ginekologi. Kita kebetulan saya seorang obgyn, kita juga memberikan dukungan profesional, dukungan secara sosial bagi kedua orang tua yang terpaksa bayinya menderita suatu kelainan yang berat atau bahkan dapat letal sampai dengan kematian. Nah, perawatan paliatif bagi neonatus, ya, salah satu definisinya adalah terlahir dengan berat badan sangat rendah, kemudian dilahirkan sebelum usia kehamilan 23 minggu, kalau dari segi obstetri, itu sudah dekat dengan keguguran, yaitu 20 sampai 22 minggu, maaf. Ya, kemudian bayi akan lahir dengan kelainan atau malformasi yang letal, dapat ditegakkan melalui ultrasound, ya. Dan bila bayi dilahirkan dapat mengalami lebih banyak beban atau lebih menderita dibandingkan dengan manfaat dari perawatan lebih lanjut pada kondisi yang dialami oleh janin atau bayi. Kemudian, nah ini bagi tenaga kesehatan tentu tidak mudah menyampaikan atau melakukan KIE kepada orang tua yang bayinya menderita kelainan letal. Karena dapat saja orang tua merasa tidak percaya dengan diagnosis yang sudah ditegakkan. Ini biasanya kelainan ini ditegakkan oleh dokter spesialis obgyn, dalam hal ini biasanya kalau yang letal itu feto-maternal, biasanya sudah ada dari obgyn umum kemudian ditegakkan oleh feto-maternal, dipastikan lagi oleh feto-maternal, tapi dapat saja orang tua tidak percaya atau masih belum puas ingin bertanya, iya ya, benar nggak sih? Masa sih, kok bisa anak saya cacat? Kok bisa anak saya kelainannya mengancam nyawa? Ya. Kemudian mungkin saja ada perasaan bersalah, ya. Apakah orang tua telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kelainan atau cacat pada janin? Apa salah saya ya? Kadang-kadang dihubungkan dengan budaya setempat. Misalnya gitu, tidak sengaja menabrak kucing gitu, kemudian ya itu kepercayaan yang ada di masyarakat. Apakah saya telah melakukan sesuatu hingga menyebabkan kelainan atau cacat letal pada janin saya? Mungkin saja perasaan itu ada pada orang tua. Kemudian adanya rasa ketakutan bahwa sekarang sedang mempunyai anak morbid atau bahkan nantinya mortal, letal, itu perasaan takut tidak bisa memiliki anak yang sehat. Aduh, nanti kalau punya adik lagi, apakah nanti cacat seperti ini? Nah, itu juga kesedihan orang tua dan keluarga yang tentu harus bersama-sama kita tangani. Nah, ini bagi orang tua ya yang mempunyai janin atau bayi dengan kelainan yang letal sampai dengan kemungkinan untuk meninggal dunia, ada 5 tahap untuk bisa menerima situasi, ya, untuk atau 5 tahapan kedukaan. Yang pertama adalah penolakan. Ah, masa sih? Ah, nggak mungkin itu anak saya menderita kecacatan. Ya, mungkin adalah cara sementara untuk menghadapi luapan emosi. Kemudian berikutnya, step berikutnya atau tahapan berikutnya adalah marah. Ya, mungkin marah ke orang lain. Atau dapat saja marah kepada Sang Pencipta. Kenapa kok saya diberikan cobaan seperti ini? Bisa saja marah. Ya. Kemudian setelah rasa marah ini dilalui, dapat timbul tawar-menawar atau bergain atau menawar. Kalau saja saya tidak hamil pada saat itu, atau kalau saja saya tidak tinggal di suatu kota, atau kalau saja saya tidak makan makanan tertentu, misalnya. Atau bagaimana kalau saya hamilnya masih tahun depan,
tidak seperti saat COVID ini, misalnya. Ya. Dan setelah tahap tawar-menawar ini dilampaui, maka timbul tahap depresi, mulai sedih. Ya, kita mulai memahami atau orang tua mulai memahami adanya rasa kehilangan karena bayinya akan meninggal dunia. Kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan kedua orang tua dan keluarga. Ini tanda-tandanya menangis, mungkin tidak bisa tidur, atau tidak nafsu makan. Tahap berikutnya, setelah tahap depresi dilampaui, mulai dapat menerima. Mulai dapat menerima bahwa kita akan kehilangan yang tidak bisa diubah. Dan pada akhirnya mulai move on. Nah, apa yang kita berikan pada orang tua, diantaranya adalah KIE. Ya, dalam hal ini misalnya Breaking Bad News, kita berikan informasi dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa awam, tentang apa yang terjadi pada janin atau bayi mereka. Kemudian kita beritahu juga berapa lama perkiraan ya bayi atau janin mereka dapat bertahan hidup. Dan kebaikan atau kerugian dari perawatan yang tersedia atau yang dapat kita berikan. Kemudian kita ikut sertakan orang tua sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, dan kita juga akan membahas atau kita juga bahas apa yang akan terjadi setelah bayinya meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian kita pilih kata-kata yang cocok dalam melakukan breaking bad news atau edukasi. Ya, kita harus gali apa ketakutan atau apa kekhawatiran yang mungkin mereka rasakan atau mereka ketahui. Ya. Bisa dengan menggunakan contoh pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu mengetahui prediksi dari janin yang Ibu kandung atau janin yang sedang berada di dalam kandungan Ibu, misalnya. Kemudian apa harapan dan tujuan bagi Bapak Ibu atau kedua orang tua jika waktu terbatas, misalnya mungkin seperti misalnya bayinya menderita hipoplasia paru. Nah, tentu biasanya waktunya sangat sebentar begitu dilahirkan, tidak sempat bernafas sampai dengan meninggal dunia. Nah, jadi waktu yang misalnya hipoplasia paru itu baru terdiagnosis pada usia kehamilan 37 minggu. Kemudian lahir pada usia kehamilan 39 minggu. Nah, hanya mempunyai waktu 2 minggu. Ya, apa harapannya atau apa tujuan dari kedua orang tua dalam waktu 2 minggu tersebut. Jika waktunya lebih singkat lagi, bahkan dalam hitungan hari atau jam, kita harus gali sebagai tenaga kesehatan. Apa yang terpenting atau apa yang sangat penting bagi kedua orang tua. Ya. Misalnya ini adalah anak satu-satunya, sudah ditunggu, atau misalnya infertilitas. Ya. Ternyata hal yang terpenting adalah mempunyai keturunan, misalnya. Nah, itu kita harus gali. Kemudian, jika kita masih mempunyai waktu, bagaimana Bapak dan Ibu ingin menghabiskan waktu yang dimiliki bersama janin, atau kalau sudah lahir bersama bayi. Itu kita diskusikan. Ya. Nah, pada saat kelahiran, ya, jadi tadi masih pada saat belum lahir, itu sudah didiskusikan dulu sebelum bayinya dilahirkan. Jadi orang tua sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Ya, tidak kaget-kaget, loh dok, kok bayi saya meninggal dunia? Ya, karena seringkali terjadi mungkin keterbatasan komunikasi, sehingga baru tahu setelah bayinya dilahirkan, kemudian mempunyai waktu yang sedikit untuk atau tersisa untuk hidup. Nah, jadi kita batasi jumlah orang di kamar bersalin atau di kamar operasi. Ya. Misalnya, seperti saya di institusi pendidikan, artinya misalnya PPDS-nya jangan banyak-banyak atau koasnya jangan banyak-banyak lihat, lagi nonton lagi lahirnya. Nah, itu mungkin dibatasi. Lebih baik pasien lain yang lebih cocok untuk menjadi teaching material. Nah, kemudian buat persalinan sesederhana, artinya kalau bisa tidak berlama-lama dengan induksi, ya, kemudian menunggu lagi, ya, dan sedekat atau seakrab mungkin, atau suasananya sehangat mungkin. Tidak terlalu kaku, tidak ada suara keras, tidak ada suara bentakan. Ya.
Kemudian kita maksimalkan waktu yang dapat diberikan atau dapat dihabiskan oleh kedua orang tua dengan bayi yang dilahirkan. Baik, kemudian ini untuk bayi yang sudah dilahirkan, ya kita berikan perawatan paliatif neonatal, kita berfokus kepada kehidupan atau waktu yang tersisa pada saat kehidupan, dan tidak sepenuhnya kita berfokus pada kematian. Kemudian kita berikan penghilang rasa nyeri atau analgetik, dan kita buat bayi merasa nyaman. Karena mungkin bayi sudah dapat merasakan sakit atau dapat merasakan ketidaknyamanan yang dialami oleh bayi baru lahir. Kita pastikan semasa hidupnya yang singkat ini, kehidupan dari bayi baru lahir, memberikan pengalaman positif, jangan malah pengalaman buruk atau pengalaman negatif bagi kedua orang tua dan saudara kandungnya. Saudara kandungnya dalam hal ini kakaknya. Misalnya kakaknya baru usia 3 tahun atau 5 tahun. Nah, disitulah kita harus menjaga jangan sampai si kakak ini mendapatkan pengalaman yang traumatis bahwa ibunya hamil, berharap punya dede atau punya adik, ternyata cacat dan meninggal dunia. Kemudian kita berikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk mengasuh selama waktu yang dipunyai, mengasuh bayi mereka. Kemudian aspek penting dalam kita melakukan KIE di antara KIE, yaitu kita kembangkan pengetahuan bersama atau pada saat masih hamil nih ya, sama-sama ayo Ibu coba cari nanti setelah minggu depan pada saat Ibu kontrol lagi, kita diskusikan hasil googlingnya Ibu dan Bapak, gitu misalnya. Sambil menjalin raport yaitu hubungan yang saling percaya, saling memberi perhatian dengan penuh rasa hormat. Ya. Ada trust yang baik di antara dokter dengan pasien, atau tenaga kesehatan lainnya dengan pasien. Kemudian, bila kita mempunyai komunikasi yang baik dengan pasien, ya, ini tidak hanya pasien yang bayinya atau janinnya kemungkinan mengalami cacat atau meninggal dunia, tapi untuk semua pasien, rasanya kita ambil keputusan bersama tentu yang suportif, baik bagi ibu maupun janinnya. Oke, nah ini salah satu teknik atau beberapa teknik untuk membangun komunikasi yang efektif, ya. Di antaranya pada saat kita akan mendiskusikan apa yang terjadi pada janinnya atau kemungkinan yang terjadi pada janin sampai dengan risiko terburuk yaitu meninggal dunia, kita carikan atau kita lakukan diskusi ini di lokasi yang tenang, private, dan nyaman. Ya. Bukan di ruang praktek yang ramai atau penuh, panas, terdengar suara-suara panggil pasien, Bu Anu, Bu itu, apa segala macam. Kalau bisa tenang, private, dan nyaman. Kemudian kita cari waktu yang tepat. Jangan sampai misalnya mau ada operasi sito, dokter objinnya, buru-buru, ya Bu, baik Bu, ya Bu, paham ya Bu, gitu. Ada pertanyaan Bu, nggak ada ya, gitu. Dan jangan lupa matikan telepon genggam atau kalau perlu bilang kepada perawat atau bidan yang menemani kita praktek, saya sedang diskusi dengan pasien mengenai keadaan janin yang kurang baik. Mohon kalau masuk pelan-pelan. Kadang-kadang sejawat kita itu kalau masuk ya brak-bruk. Atau dokter udah ditunggu di OKA. Nah itu kalau bisa dihindari. Ya. Dan ini hubungan tidak ada meja antara pasien dan dokter, kalau bisa duduk di seperti kursi tamu itu. Lurus dan kontak mata sejajar. Ya. Namun bila ada meja juga tidak apa-apa. Ya lebih baik kalau tidak ada meja. Kalau ada meja tidak apa-apa, tapi lebih baik tidak ada meja. Ya, pandangan mata sejajar, kemudian kita tetap jaga kontak mata. Dan kalau bisa tidak mengerjakan pekerjaan yang lain. Misalnya tanda tangan, ya tanda tangan bulan ini terima berapa gitu tidak. Ya. Kemudian pesan yang ingin disampaikan adalah kuasai apa yang dibicarakan. Kemudian jangan sampai kita mendelegasikan pembicaraan ini kepada orang yang tidak tepat. Misalnya kepada junior kita yang mungkin belum berpengalaman untuk breaking bad news kepada pasien.
Ya, kemudian kita sadar bahwa sangat penting pembicaraan atau komunikasi antara dokter dengan pasien dan juga dengan keluarganya. Ajak keluarganya. Silakan Ibu bila ingin mengajak Bapak Ibu, suami istri biasanya, atau kalau misalnya situasinya hanya Ibu saja, ya, silakan Ibu bila ingin mengajak orang tua atau keluarga dekat. Ya, kita sampaikan dan kita berikan informasinya secara akurat. Nah, ini hambatannya, ya. Jangan lupa, ya, biasanya permasalahan ketidakpuasan pasien kepada dokter atau pemberi pelayanan kesehatan adalah masalah komunikasi. Seringkali karena salah paham, ya. Dokter ngomongnya galak, ngomongnya judes satu-satu, kalau nggak ditanya nggak ngomong, ya. Kemudian, nah, kalau bisa ini kita hindari dengan komunikasi yang baik, namun sewajarnya. Dan kita sebagai tenaga kesehatan sebaiknya mampu menghadapi emosi ya dari pasien atau keluarganya yang mungkin timbul tidak semestinya. Misalnya menangis, ada beberapa situasi atau beberapa katakanlah suku, kalau menghadapi kematian, kalau nggak gulung-gulung atau teriak-teriak tidak sah, tidak afdol. Ya, itu yang kita harus siapkan. Ya. Artinya kenapa kita di sini memerlukan ruangan yang private? Ya, artinya tidak di depan pasien-pasien yang lain, gulung-gulung nangis-nangis atau pukul-pukul. Ya, atau seluruh keluarganya mengamuk tidak terima. Mungkin bukan mengamuk pada dokter atau rumah sakit, mengamuk pada keadaan. Tapi tentu kurang layak bila dilihat oleh pasien lainnya. Kemudian informasi yang diterima tidak sama dengan informasi yang diberikan. Nah, ini masuknya salah paham lagi. Kita menyampaikan apa, pasien tangkapnya apa. Ya, artinya semua alat bantu untuk komunikasi, misalnya gambar, misalnya kepustakaan terakhir, sudah kita siapkan dalam suatu bentuk tayangan atau PPT yang mempermudah pasien menerima dan kita juga memberikan informasinya dengan gamblang. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pasien dalam menerima informasi. Ini akan masuk ke langkah berikutnya. Kalau kita terlalu banyak memberikan informasi atau informasinya terlalu terlalu detail, bahkan jangan-jangan pasien akan kesulitan untuk mengingat semua informasi. Ya, bisa dicatat, ya, bisa difoto, silakan. Ya, tapi tentu sesuai dengan peraturan di dalam rumah sakit. Ya. Ini misalnya kalau janin atau ini sudah multipara, jadi sudah punya 2 kakak, ya. Bagaimana terus dua-duanya itu yang satu masih 5 tahun, kakaknya 7 tahun. Janin yang sekarang sedang dikandung ibu itu posisi cacat, berat, letal. Nah, tentu semua kakak atau semua anak-anak terdahulu itu senang kalau punya adik lagi. Nah, tentu kita harus bisa mengurangi rasa trauma atau rasa perasaan negatif yang mungkin timbul dalam menghadapi morbiditas dan mortalitas dari bayi. Kita gunakan bahasa yang sederhana, ya. Kemudian kita ulang-ulang, artinya desensitisasi. Kemudian kita tetap berposisi sebagai tenaga kesehatan atau dokter, karena orang tua tetap berperan sebagai orang tua. Ya. Nah, di sini peran para dokter adalah membantu orang tua untuk menyampaikan hal tersebut atau berbicara. Bisa dengan gambar yang sesuai dengan usianya, ya sebelumnya, tapi kita bicara dulu kepada orang tuanya. Daya tangkapnya anak itu seperti apa? Ya, jangan-jangan ada yang bisa cepat mengerti, jangan-jangan ada yang tidak bisa mengerti. Ya, tentu orang tua lebih mengenal anak-anak mereka. Kita diskusikan terdahulu, kita diskusikan sebelumnya. Ya, baik, ini salah satu alat bantu atau langkah dalam memberikan komunikasi efektif, bisa dipergunakan dalam berbagai situasi, terutama dalam breaking bad news atau menyampaikan berita yang mungkin kurang nyaman diterima oleh pasien. Ya, ada 6 langkah, ya.
Yang pertama, membangun setting komunikasi. Tadi, ya, ruangannya private, kemudian kita buka pembicaraan dengan baik, gitu. Artinya kalau pasien masuk, kita menunjukkan perhatian dengan berdiri dan menyalami pasien, tidak sedang dalam, misalnya kita lagi sibuk dengan gadget kita atau masih nulis-nulis status atau rekam medis pasien terdahulu. Hal itu harus dihindari, ya. Kontak mata, ya. Tuh. Jadi langkah awal ini sangat penting, ya, memulai atau membangun setting komunikasi. Ya, kemudian yang kedua ini setting, S-nya itu setting, P-nya persepsi atau perception, ya. Kita gali persepsi keluarga, persepsi kedua orang tua terhadap janin yang sedang keadaan janin yang sedang dikandung. Kemudian kita undang atau invite, ya, seberapa jauh hal yang ingin diketahui keluarga. Udah dok, saya nggak usah dikasih tahu deh dok, apa dok, nanti pas lahir aja gitu. Nanti akan dilakukan 1, 2, 3, nanti aja dok. Gitu. Tapi ada juga orang, dok ini kemungkinannya berapa persen kira-kira akan hidup. Saya sudah baca kira-kira sekian persen. Oh jadi ibu, nah diteruskan kita gali seberapa jauh yang ingin diketahui oleh keluarga. Jadi setelah kita bangun setting awal komunikasi, kemudian kita gali sampai sejauh mana yang mereka sudah tahu, karena tentu mubazir kalau mereka sudah tahu kita terangkan lagi, gitu. Tapi kita bisa gali ini melalui diskusi. Kemudian kita gali juga seberapa jauh hal yang ingin diketahui oleh keluarga. Setelah 3 langkah ini sudah dilakukan, barulah kita berikan informasi, ya, yang ingin mereka tahu sampai sejauh mana mengenai keadaan dari janin. Ya. Dan jangan lupa ada emotion, yaitu kita respon sewajarnya terhadap perasaan atau ungkapan perasaan yang ditunjukkan oleh orang tua atau keluarganya. Kemudian subsequent, berikutnya atau langkah selanjutnya adalah kita rencanakan, baik, kita ada 2 minggu sampai dengan persalinan, ibu dan bapak bisa diskusi lagi pada minggu depan, atau silakan kirim berita bisa melalui WhatsApp, misalnya ya apabila ada yang ingin ditanyakan. Kita nanti kontrol minggu depan, ya seperti itu. Baik, nah ini kita uraikan satu-satu, tadi tempatnya private, kemudian, nah, orang yang tepat. Hati-hati dalam mengundang keluarga pasien. Jangan sampai yang diundang itu bikin jadi ribut, bikin jadi bingung, bikin jadi tidak ketemu masalahnya. Ya, jadi silakan bila ibu ingin mengundang kedua orang tua ibu atau ayah dan ibu mertua dari bapak. Ya, namun apakah kedua orang tua tersebut sudah dapat menerima keadaan? Sudah dok, sudah baca, tapi masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Ya. Kemudian kita pertimbangkan apakah melibatkan anak terdahulu atau tidak, ya, atau biarkan orang tua. Ditanya saja orang tua, apakah kakak, misalnya kakaknya sudah 2 tadi ingin diikut sertakan, atau nanti orang tua saja yang menyampaikan, ya. Kadang-kadang beberapa pasien itu anaknya sangat kritis, jadi pingin bertanya langsung kepada dokternya. Silakan, tentu kita dapat menerangkan dengan bahasa yang sesuai dengan usia anak-anak tersebut. Ya. Kemudian persepsi, ya, nah kita gali, ya, sampai sejauh mana, atau persepsi dari, atau kita akses persepsi dari kedua orang tua atau keluarganya. Ya. Kemudian langkah ketiga adalah kita minta mereka menyampaikan sampai sejauh mana mereka ingin tahu. Kita bisa pancing dengan refleksi pengalaman kita sendiri, tenaga kesehatan atau dokter, pengalaman mendapatkan pasien misalnya dengan tadi hipoplasia paru. Kemudian pengalaman waktu pendidikan, dulu waktu sekolah misalnya dapat secara pribadi dan secara profesional. Kemudian kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan misalnya turut serta dalam kegiatan-kegiatan pemberian edukasi kepada pasien-pasien atau
bayi yang dilahirkan dalam kondisi ya, dalam format pembelajaran interdisipliner. Ini artinya di situ bisa ada dokter anak, ada psikiatri, ya, kemudian juga bisa ada psikolog, kemudian juga ada misalnya tenaga kesehatan lain, jadi bisa diskusi. Ya. Kemudian emotions tadi sudah diterangkan sedikit, ya. Kita harus dapat menanggapi emosi keluarga sewajarnya. Tapi diberi pembukaan dulu, ya. Informasi ini mungkin sulit atau kurang nyaman untuk didengar, ya. Sebelumnya, dapatkah Bapak dan Ibu memberitahu saya apa yang Bapak Ibu rasakan? Terus kita dengarkan secara aktif, ya. Dengarkan secara aktif dan kita bertanya secara efektif, ya. Berikan perhatian sewajarnya. Ya, tadi saya sampaikan matanya level atau sama, kemudian kita berikan perhatiannya baik. Ya. Kemudian langkah ke-6, summarize dan subsequent tadi, next steps. Ya, kita rangkum. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang terjadi pada bayi atau janin Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah mengerti? Biasanya jawabannya sudah. Nah, boleh dimohonkan untuk maaf dapat diulangi dalam satu kalimat agar kita mencapai kesepahaman yang sama. Gitu. Ya, kita rangkum, kemudian kita rencanakan follow up, ya. Kemudian jadi dok, bisa ada mujizat nggak ya dok ya? Gitu. Ya, mujizat pasti ada. Namun pada kenyataannya sekian persen letal atau sekian persen meninggal dunia. Ya, tetap sampaikan fakta dengan baik. Kemudian sampaikan bahwa percakapan, perhatian, dan diskusi atau hubungan baik ya antara dokter dengan pasien akan berlanjut sampai bayinya dilahirkan, dirawat, dan sampai dengan meninggal dunia. Beberapa rumah sakit bahkan memberikan kartu atau karangan bunga duka cita. Baik, nah ini sedikit pertanyaan kenapa kita melibatkan orang tua ya, atau menyampaikan menggunakan metode Spikes tadi, kita mempelajari atau kita lihat, kita nilai, kita assess jenis informasi yang akan atau ingin diketahui oleh orang tua. Misalnya kita mungkin berdasarkan pengalaman, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan budaya, ada kata-kata atau kalimat tertentu yang disukai atau tidak disukai. Ya. Nah, ini di Rumah Sakit St. Jude Children's Research Hospital, itu ada yang namanya parent educator. Nah, kebetulan ada beberapa orang tua yang ingin berbagi dan ingin memberikan dukungan kepada orang tua yang baru saja mengalami hal-hal tidak diinginkan. Misalnya tadi bayinya cacat, kemungkinan paliatif, kemungkinan end of life, gitu ya. Nah, orang tua tersebut ingin berbagi atau ingin memberikan dukungan kepada orang tua lain yang mengalami hal sama. Nah, di St. Jude Children's Research Hospital itu, orang tua atau parent educator tersebut dilatih secara formal agar terampil berkomunikasi dan mempresentasikan. Kemudian mereka memberikan perspektif dari sesama orang tua yang berbeda. Dan ternyata sangat membantu staf perawatan atau tenaga kesehatan untuk meningkatkan pendekatan atau tata laksana kepada pasien. Nah, ini kesimpulan dan take home messages. Ya, perawatan paliatif bagi neonatus tujuannya adalah meningkatkan atau menjaga kualitas hidup bayi, serta memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang tersisa bagi orang tua dan bagi janin atau bayi. Kita sebagai tenaga medis dapat berlatih sebelumnya dengan sesama sejawat atau sesama tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan KIP, perawatan paliatif atau breaking bad news. Nah, bantuannya adalah metode Spikes ya tadi
kita dapat manfaatkan untuk melakukan KIE kepada orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Saya kembalikan kepada Dr. Dora, Ibu Moderator. Ya, terima kasih Silakan, dokter. Ini sudah ada yang bertanya, ya. Pertanyaannya dari Mariam Nisa dari Akbid RSPAD Gatot Subroto, Dok. Pertanyaannya, dia bilang neonatus dengan cacat kongenital berat atau penyakit terminal yang memiliki prognosis buruk perlu mendapat perhatian khusus katanya, terutama mengenai keputusan di masa akhirnya. Pertanyaannya, apakah hal ini berlaku juga pada bayi yang BBLSR atau bayi-bayi yang anterem? Iya. Itu pertanyaannya. Baik. Nah, terima kasih kepada Ibu Mariam dari Akbid RSPAD Gatot Subroto untuk pertanyaannya. Ya, jawabannya betul, sangat betul pendapat Ibu yang diolah dalam bentuk pertanyaan. Jadi untuk neonatus yang mempunyai cacat berat, letal, ya dengan bayi, misalnya ya BBSLR atau misalnya usia kehamilannya baru 21 minggu atau 23 minggu, ya, yang survivor rate-nya di rumah sakit kita mungkin tidak terlalu baik, itu kita berikan juga KIE, ya, bisa dari tenaga kesehatan, dokternya, atau bisa dari bidan yang tentunya di poli, obstetri, atau bahkan bila bayinya sudah lahir, bisa dibantu dari perawat yang berada di ruang neonatal. Jadi tetap kita berikan pemahaman, ya, bisa ditanya dulu sampai sejauh menggunakan metode Spikes itu, sejauh mana apa yang sudah diketahui oleh ibu dari bayinya atau kedua orang tuanya mengenai prognosis dari bayi. Nah, sebaiknya itu pada saat dokter objek melakukan KIE, itu dicatat apa saja yang sudah diberikan kepada orang tua, informasi apa saja, dan apa saja informasi yang sudah dipahami oleh orang tua. Sehingga apa yang dokter objin sampaikan itu sama dengan yang dokter anak sampaikan atau perawat neonatal sampaikan. Jangan misalnya saya bilang, Bu, insya Allah bisa hidup kok, kira-kira sebulan. Lah, baru sampai ruang perina atau baru sampai NICU udah meninggal. Ya. Nah, itu yang harus, kalau perlu sebenarnya, kalau bisa family meeting, kita duduk bersama antara SPOG, SPA, ya, kemudian dengan keluarga pasien. Ya, atau perlu juga dengan perawat yang nanti akan merawat bayinya. Ya. Demikian Ibu Mariam, semoga puas dengan jawaban yang saya berikan. Nah, terus ada lagi dok nih pertanyaan yang kedua dok. Dia bilang untuk mengenai pengambilan keputusan withholding or withdrawing fetal treatment pada bayi yang menderita cacat kongenital berat atau penyakit terminal yang terus berkembang, siapakah yang harus mengambil keputusan? Apakah tim medis memiliki hak penuh dalam mengambil keputusan atau keputusan tersebut ada di tangan orang tua? Ya. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Withholding, withdrawing, kemudian extending juga ada. Nah, itu tenaga kesehatan atau dokter prinsipnya adalah memberikan informasi. Mengarahkan masih boleh, tapi memutuskan tidak. Keputusan tetap pada orang tua dari pasien atau keluarga. Orang tua, ayahnya, ibunya, ya, kemudian misalnya kalau ibunya tidak bisa memutuskan, nggak tega gitu misalnya. Kadang-kadang ayahnya pun nggak berani mengambil keputusan karena takut akan dampaknya di kemudian hari. Nah, kita bisa mengundang orang tua. Ya, kadang-kadang ada misalnya gini, ada beberapa suku di Indonesia yang suami mungkin tidak terlalu mengambil keputusannya karena bisa disalahkan oleh orang tuanya.
atau mertuanya dalam hal ini. Nah, itu diajak ya, siapa yang nanti akan mengambil keputusan itu diajak family meeting. Ya, family meeting disampaikan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Karena yang kita sampaikan ini kan bukan merupakan suatu mutlak kepastian. Ya, mungkin risiko terjadi gitu, seperti itu kita sampaikan sebagai tenaga medis. Kemudian tenaga medis mengarahkan. Nggak apa-apa kalau kelihatannya ingin mengarahkan. Tapi tentu kita harus testing the water ya. Ada keluarga yang maaf, kadang-kadang ingin bertanya, tapi maaf ya, nauzubillah min dzalik, seperti menjebak gitu, menggiring dokternya ke arah keputusan yang mungkin bisa berakibat buruk di kemudian hari. Nah, tentu ini harus terbangun raport sejak lama. Artinya, kalau sudah diketahui pada saat masih hamil, kalau kehamilan awal, biasanya kalau pasien-pasien yang sudah bertemu cukup sering atau cukup lama dengan dokter obginya, itu mempunyai raport atau kepercayaan yang baik kepada dokternya. Nah, itulah kita mengadakan family meeting bersama-sama dengan dokter anak, tapi kita harus sama ya, dokter ini harus sama, harus sepakat dulu. Jadi sebelumnya juga rundingan dulu. Kemudian baru kita sampaikan ya, apakah setelah data-datanya, kalau withholding apa akibatnya, withdrawing apa akibatnya secara data. Kemudian biasanya akan bertanya, jadi menurut dokter yang terbaik apa? Nah, kalau bertanya menurut tim dokter yang terbaik adalah A. Itu namun keputusan tetap di tangan orang tua. Demikian. Ya. Demikian, dokter. Ya, ada lagi nih dok nih dari Nur Hayati AMD ya. Untuk ibu yang mengalami baby blues dengan kondisi bayi yang mengalami cacat letal, apakah perlu dikonsulkan kepada bagian psikiatri? Oh iya. Ya. Selain itu. Terima kasih Ibu Nur Hayati. Ya, silakan dikonsultasikan. Ya, harapan saya adalah semua RSUD atau semua rumah sakit mempunyai psikiater atau paling sedikit psikolog untuk bisa bercerita, mengungkapkan atau ventilasi apa yang dirasakan. Nah, kalau dari offset itu kita memang diajarkan mengenai baby blues ya sampai dengan depresi. Namun kita juga diajarkan untuk dapat memilah apakah ini sudah termasuk jadi gini baby blues, depresi atau masuk ke arah borderline atau bahkan ke skizo. Nah, itu yang harus betul-betul kita kawal untuk didiskusikan atau untuk dikonsultasikan kepada psikiater. Ya. Jadi biasanya ibu-ibu yang mengalami baby blues memang ambangnya atau threshold untuk menerima stresor itu jauh lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang lain. Apalagi ditambah stresor bayinya cacat letal. Nah, itu yang memerlukan tata laksana atau perhatian khusus. Ya, ya dok. Ya, ini sangat menarik ya dok, ya banyak benar yang nanyain lagi nih. Ini dari Trilia Mulyani dari Akbit Kalimantan Tengah. Ya, dia bilang izin bertanya nih katanya. Misalkan seorang ibu hamil, semasa hamilnya baik-baik saja, sudah mengkonsumsi makanan yang sehat. Dari pihak keluarga juga tidak ada yang mengalami kelainan kongenital, maksudnya kelainan kongenital riwayat. Setelah janin berumur 8 bulan, katanya terdeteksi bahwa janin itu mengalami kecacatan. Pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya sama tingkat kepercayaan seperti tidak sengaja menyakiti hewan seperti kucing dan lain? Jika iya, seberapa pengaruh sih katanya dok tingkat kepercayaan itu yang mempengaruhi? Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih. Iya betul dok, dokter Dora, ini menarik sekali bahwa kita sebagai bangsa Indonesia
ya sangat erat kaitannya dengan kultur atau budaya di tempat kita masing-masing. Nah, ada beberapa daerah yang akan budaya sangat kuat atau kepercayaan sangat kuat. Ada beberapa daerah yang sedang-sedang saja seperti itu. Nah, kita sebagai dokter tentu harus berbasiskan data ilmiah. Ya, kita jadi gini, misalnya saya kalau ditanya gitu, misalnya ada pasien kanker gitu, dok saya boleh ngasih obat herbal? Silakan, tapi medis jangan ditinggal. Ya. Nah, itu yang disampaikan. Kita tidak larang untuk percaya, tapi segi ilmiah juga kita harus sampaikan. Iya Bu, kalau di daerah ini mungkin ada kepercayaan seperti itu. Nabrak kucing sampai mati, maaf ya bahasa saya, nabrak kucing sampai mati, terus anaknya juga jadi cacat ya. Apa namanya, cacatnya tuh bermacam-macam gitu misalnya. Ya memang ada kepercayaan seperti itu di tempat kita tinggal. Namun kalau dari segi kepustakaan yang saya baca dan saya pelajari, sekian persen dari bayi yang dikandung pada ibu berusia sekian memang dapat meningkatkan risiko. Nah, yang dibilang tuh meningkatkan risiko ya, bukan dapat menjadi cacat. Nah, kalau dapat menjadi cacat, kayaknya udah biasanya akan senang ngomong, wah udah divonis nih cacat. Nah, jadi disampaikan dapat meningkatkan risiko menjadi cacat letal, itu disampaikan. Dan kemudian ini bicara ilmiah juga, jadi kadang-kadang kelainan kongenital yang letal kalau ditemukan pada usia kehamilan 8 bulan itu sudah agak terlambat. Nah, kita sekarang ya kalau dari POGI dan IDAI itu bekerja sama dengan PAPDI dan PERKI itu mengambil langkah lebih maju lagi ya. Jadi semua ibu hamil dulu kan ANC 4 kali. Sekarang ibu hamil ANC-nya itu 6 kali ya. Dulu ANC 4 kali minimal dia 1 kali ketemu dokter untuk dilakukan screening ya. Sekarang ANC itu 6 kali, 2 kali harus ketemu dokter, ya dokter umum. Kalau dokter spesialis silahkan, tapi minimal harus ketemu 2 kali dokter umum. Pada K1 atau kunjungan pertama, dan pada K5. K1 itu pada trimester 1. Kalau ketemu dokter umum yang berikutnya adalah pada K5 atau trimester 3, usia kehamilan 36. Nah, gunanya apa? Untuk screening kelainan-kelainan yang mungkin diderita oleh ibu. Trimester 1 untuk lihat ekstrauterin atau intrauterin. Jadi kita berusaha menghindari KET ya. Atau KET. Kemudian apa kelainan lihat nukal transfusinya. Jadi para dokter umum itu dilatih USG obstetri dasar terbatas. Trimester 1 dan trimester 3. Ini sudah dilakukan di 120 kabupaten kota, lokus percepatan penurunan angka kematian ibu dan penurunan angka kematian bayi. Jadi silakan kalau mau ANC sama bidan, di bidan, praktek bidan mandiri silakan, tapi harus ketemu dokter umum minimal 2 kali. Nah, dokter umum itu juga screening. Kalau beliau curiga ada sesuatu kelainan, barulah dirujuk ke SPOG. Jadi kita kembalikan lagi kepada posisi yang seharusnya. Ya, demikian, dokter. Terima kasih ya, Ibu Mulyani dari Akbid di Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih dokter, sudah cukup nih, ya. Udah banyak yang nanya. Mungkin nanti ada lagi. Ya, terima kasih dok. Sangat menarik soalnya nih kan. Ya, kita kembalikan kepada ini hostnya. Ya, terima kasih dokter. Katanya dokter mau ini ya. Dokter Dora. Ya. Terima kasih. Ya, mohon maaf jam 2 ya kebetulan narasumber lagi pelatihan. Ya, dok. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih dok. Silakan. Ya. Mbak Sari? Iya, silakan dokter Dora dilanjut dengan
pembicara Ya. yang kedua yaitu Dr. Angki. Ya, silakan. Kedua ya. Saya Ya, mohon ya izin, udah please, udah Dok. datang ya. Mbak Dr. Sarah. Ya, Angkinya ya. Dr. 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 Arieta, Angki. silakan. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Arieta. Ya. Ya, sekarang kita mengenai ini ya, yang pembicara kedua ya. Saya akan bacakan CV-nya. Halo? Ya, Dr. Angki sudah Bisa siap. ya saya? Ya, silakan. Saya udah siap ya? Ya. Ya. Dr. Angki, nama lengkapnya nih Tririni Kusmaning Edi ya. Adalah dokter spesialis anak konsultan, bekerja di Rumah Sakit Omni Pulau Mas, Jakarta. Ya, pendidikan formalnya yaitu lulusan dari Universitas Diponegoro, dokter umumnya, spesialisnya dari Universitas Indonesia. Ya, pelatihannya cukup banyak ini. Ya, dari mulai kursus resusitasi neonatus, TOT resusitasi neonatal, ada postgraduate course in neonatal pediatric intensive care, ada kursus dasar pediatric mechanical ventilator, dan masih banyak. Dan terakhir adalah perawatan paliatif pada anak ya di Singapura ya. Kemudian yang terakhir adalah training in bone marrow transplantation at di Rumah Sakit Mikro Itemiko Hospital ya. Saya persilahkan Dr. Angki sebagai pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, para peserta dan para panitia serta semua yang ikut serta. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Perinasia yang telah memberi kesempatan saya untuk membawakan masalah paliatif ini. Sebelum saya mulai acara topik saya, yaitu topik saya tentang dukungan psikososial pada orang tua bayi prematur yang dirawat. Ada sedikit video agar kita lebih fokus dan tergugah tentang paliatif. Mungkin videonya hanya sebentar, hanya 4 menit ya. 4 menit, 5 menit. Silahkan kalau bisa diputar videonya.
tadi slide tadi, video tadi, kalau kita lihat bersama, itu mencakup apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Aryeta. Kita lihat bagaimana prosesnya, tentunya komunikasi yang terpenting. Jadi sebelum dia lahir tentunya sudah ada komunikasi. Dan bagaimana perawatan paliatif dengan dukungan pada orang tuanya tadi dari video tersebut. Nah, setelah kita lihat video tersebut, saya akan langsung ke topik yang saya akan berikan, yaitu terima kasih slide-nya. Topik saya yaitu dukungan psikososial bagi orang tua bayi prematur. Di dalam hal ini, kita tidak berpikir pada bayinya saja, tapi juga pada orang tuanya, yang pasti akan menemukan masalah-masalah dalam hal ini, masalah yang berhubungan dengan emosi, dengan sosial, dengan spiritual. Ya, topik bahasan yang akan dibahas yaitu tentang 1, ilustrasi kasus, 2, latar belakangnya, kemudian definisi perawatan paliatif pada perinatal, kapan kita mulainya. Yang kelima, aplikasi perawatan paliatif, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Nah, ini ilustrasi kasus ya. Ya, ada bayi kurang bulan, 28-29 minggu, berat 1.200 dengan HIE, hipoksia ischemic encephalopathy, lahir dengan riwayat ketuban bercampur mekonium, Apgarsnya 24. Saat ini dirawat di NICU dengan CPAP, minum dengan via NGT, karena refleks menelannya lemah dan ada distres pernafasan. Riwayat keluarganya, dia mempunyai kakak, jadi ini anak kedua, usia 10 tahun, dan ini merupakan adik yang dinantikan. Pada setiap kasus di mana kita melakukan kajian paliatif, kita akan mendapatkan 4 masalah, yaitu 1, masalah medisnya, 2, masalah perawatannya, 3, masalah sosialnya. Di sinilah kita akan membahas tentang masalah sosialnya, yaitu tentang data kelahiran bayi latar belakangnya ya. Latar belakang, kita tahu tadi saya sudah banyak dibantu oleh Dr. Aryeta slide-nya. Neonatus banyak yang meninggal pada periode neonatus. Kemudian perawatan paliatif pada neonatus prinsipnya sama dengan perawatan paliatif pada anak. Tapi pada neonatus masih sedikit yang melaksanakannya. Fokusnya mencegah dan mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup. Pasca lahir memberikan kenyamanan pada bayi dan masa berduka memberi dukungan pada keluarga. Nah, ini ada data kelahiran bayi prematur. Menurut WHO 2017, ternyata bayi lahir prematur dan trauma lahir itu 17,7%. Kalau kita lihat, 3 juta bayi akan meninggal setiap tahun dari kasus-kasus yang bisa dicegah. Yang merah ini termasuk 10 besar negara yang kematian bayinya tinggi. Ternyata Indonesia dapat nomor 8. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini data-data di Indonesia pada tahun 2017, di mana bayi-bayi lahir prematur sebanyak 77.900 per tahun. Dan kematian bayinya karena komplikasi prematur juga tinggi. Nah, ini saya mendapatkan data dari adik saya, teman saya, Dr. Risa Etika, spesialis anak konsultan. Dia mengirimkan, dia sedang diwawancara dari Jawa Pos, di mana pada tahun 2019, 58% bayi lahir prematur di RSUD Dr. Sutomo. Terima kasih Dr. Risa Etika, spesialis anak konsultan, atas kiriman info ini dan foto-fotonya. Nah, apa itu palliative care? Ini tadi Dr. Aryeta sudah menyampaikan, tapi saya hanya ingin memperjelas lagi, menekankan bahwa yang di sini yang kita bicarakan yaitu tentang perinatal palliative care. Perawatan paliatif pada fetus, neonatus, dan infant
ini pada kondisi yang terbatas secara aktif dan total, pendekatannya aktif dan total untuk perawat yang poinnya yaitu dimulai sejak diagnosis dan sejak diketahui, selama dia hidup sampai dia meninggal. Kemudian mencakup faktor fisik, emosi, sosial, dan spiritual, fokusnya yaitu peningkatan kualitas hidup dan mensupport dukungan pada keluarga. Termasuk yaitu di mana pengelolaan masalah gejala atau simptom dari bayi-bayi yang timbul dari bayi tersebut, itu juga termasuk itu, dan dukungan pada masa duka cita. Nah, kapan kita harus mulai paliatif? Ini ada beberapa model. Dahulu model A, yaitu kita melakukan terapi yang agresif kuratif, kalau mendekati kematian baru paliatif masuk. Kemudian berkembang menjadi model B, di mana kuratif sudah kita lakukan, pengobatan, paliatif baru sedikit sudah memulai. Dan makin lama paliatif makin meningkat persentasenya waktu mendekati kematian. Sekarang kita memakai model model yang integrasi. Dari awal kuratif sudah mulai ada, paliatif sudah meningkat, tergantung kondisi bayinya bisa menurun, paliatifnya, kuratifnya meningkat. Lama-lama kalau dia sudah tidak bisa diobatin atau sudah tidak bisa diterapi atau responnya tidak bagus, paliatif akan meningkat porsinya sampai mendekati kematian. Ada 4 pilar pada neonatal palliative care. Pada neonatal palliative care ada 4 pilar, yaitu tata kelola manajemen simptom dan tata kelola nyeri, kita beri pengobatannya, kemudian komunikasi sangat penting, dan di sini adalah dukungan pada keluarga, yaitu emosi, psikososial, dan spiritual, dan dukungan pada waktu masa berduka. Kita akan membahas pada psikososialnya ini. Apa kebutuhan pasien? Tadi kita sudah tahu bahwa fisik, spiritual, emosional, dan sosial. Ini kebutuhan pasien, sehingga kalau kita hanya memikirkan fisiknya saja, hanya menyembuhkan gejalanya saja, tapi tidak memikirkan emosi, sosial, sepertinya juga tidak terlengkap. Di mana perawatan paliatif itu semua keseluruhan ini terlibat. Nah, apa saja sih unsur-unsur paliatif itu? Yaitu manajemen kontrol gejala, kita kasih pengobatan. Kita juga tidak lupa harus ada perawatan yang comfort buat bayinya, kenyamanan. Kemudian dukungan emosional, dukungan spiritual, dan ini relasi pentingnya adanya komunikasi. Di sini sangat penting komunikasi efektif. Jadi kenyamanan adalah salah satu dari unsur paliatif. Di sini akan kita lihat lebih jelas, yaitu palliative care tidak hanya sekedar comfort care, tapi dia juga bukan hanya comfort care, ada kenyamanan saja, tapi dia juga melibatkan fokus pada keluarga, kemudian ada medisnya, ada hospice, dan yang penting ada end of life, perawatan end of life. Jadi paliatif pada neonatus, semua unsur terlibat. Nah, sekarang kita harus memikirkan, bagaimana sih perasaan orang tua pada waktu bayinya lahir. Ya, bayinya lahir, prematur, seperti ini. Ini foto dari Dr. Risa Etika ini, Dr. Risa Etika. Makasih ya Dr. Risa. Ini perasaan orang tua akan merasa sedih, ya, merasa takut, merasa berharap, marah, atau sama sekali tidak berdaya, ya, gini. Atau dia tidak terkendali. Kemudian memikirkan terus pikirannya, bayinya terus. Jadi sangat menghantui pikirannya, bayinya bagaimana ya, nanti bagaimana. Kemudian gelisah, tapi kadang-kadang juga bahagia. Kemudian shock, ya. Kemudian bisa depresi, frustasi, distres. Semua ini perasaan orang tua yang harus kita gali, kita tahu sehingga kita bisa melakukan komunikasi yang baik. Kemudian ada perasaan orang tua tidak mampu merawat bayinya. Apa sih masa yang sulit
untuk orang tua kalau bayinya dirawat di NICU tadi ini. Kalau kita lihat ya selama antepartum care ya ada masalah sendiri, kemudian dia tidak bisa melihat bayinya. Orang tua yang pertama kali masuk ke dalam ruangan NICU masih akan merasa takut melihat bayi yang pakai banyak selang, ada suara-suara monitor, tatitititut, ada suara. Jadi semua merupakan ketakutan. Kita harus tahu pasien kita tuh pasien yang bagaimana. Kemudian dia berpikir kalau nanti pulang tanpa bayi bagaimana, ya. Kalau kemudian ada timbulnya kematian, kalau pulang dengan bayi bagaimana. Ini masa-masa yang sulit dari orang tua yang bayinya dirawat. Dukungan bayi yang perlu kita berikan pada bayinya, ya. Dekatilah bayinya sesering mungkin dengan ibunya. Dia tahu ini ibunya dengan mendengarkan detak jantungnya, dengan mendengarkan suara ibunya sambil ngomong ibunya waktu mendekatin bayinya. Dengan kalau penciumannya masih bagus, ya bisa tahu bau ibunya, ya. Nah, selama pendekatan ini, buatlah kenangan memori yang sebanyak mungkin. Tadi yang dikatakan oleh Dr. Arieta juga. Sentuh dan usap dekat peluk bayi sebanyak mungkin. Ini cara berkomunikasi dengan bayi dengan cara seperti ini. Buatlah memori sebanyaknya tadi. Kita bisa, pada waktu dia sudah lahir dengan keadaan yang tidak bagus atau terminal, ini kita boleh mau difoto silahkan, ibunya mau pegang boleh silahkan, ya gini. Terus kemudian kalau mau membuat seperti telapak kaki yang ditaruh di lilin sehingga dia mempunyai gambar kakinya. Atau ini cap kakinya. Tadi kita lihat di video ada cap kaki di kertas ya. Kalau di tempat kita cap kaki ini dipakai sebagai identitas ya. Kalau bisa cap kaki ditaruh di figura yang bagus buat kenangan ke orang tuanya. Bisa juga potongan rambutnya atau ada pakaian-pakaian masukin ke box tertentu supaya ada kenangan orang tuanya. Nah, psikologikal stres yang terjadi pada orang tua itu apa saja ya? Ini dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi pada orang tua, yaitu bisa terjadi akut stres atau distres, post-traumatic ini, stres yang post-trauma, bisa gelisah, depresi, kemudian gangguan mood postpartum. Nah, apa bedanya stres sama akut stres? Kalau akut stres itu dia faktor emosi yang menyebabkan terjadinya gangguan. Ya, ini faktor kimia atau emosi yang menyebabkan gangguan di fungsi tubuh, gangguan mental. Jangan diketahui sebagai penyebab dari stresnya. Kalau di stres, efek samping karena stres yang terjadi terus-menerus sehingga tidak bisa mengcoping, jadi lebih toleransinya. Itu bedanya situ, ya. Setelah kita tahu semua stres tersebut pada orang tua, dukungan apa yang perlu kita berikan? Dukungan emosi, dukungan untuk lingkungan, ya, kemudian memahami karakteristik dari bayi, itu kemudian pengetahuan dan keterampilan kita ajarin orang tuanya, dan di sini ada skin to skin holding, kangguru mother care, ini sudah sering kita lakukan, ternyata sangat bagus buat dukungan psikososial buat ibu dan bayinya. Nah, untuk emosi, mensupport emosi orang tua, dukungan pada orang tua, yaitu kita bisa dukungan emosi, membangun kepercayaan, ya, membangun kepercayaan antara orang tua supaya percaya pada perawat, pada nakesnya. Kemudian merespon orang tua, misalnya ada masalah, ada tanya, orang tuanya bertanya, kita merespon, kita memberi jawaban yang nyaman, jangan asal-asalan saja seperti tadi yang Dr. Arieta katakan. Kemudian orang tua merasa dihargai, dihormati, pendapatnya lah dihargai. Jadi pentingnya komunikasi dalam hal ini. Membantu pemecahan masalah dari keluarga tersebut. Contoh ada kasus tadi, mungkin ada kakaknya 10 tahun, mungkin masalah buat ibunya. Mungkin ibunya berpikir, anak saya yang kakaknya sama siapa ya di rumah gitu ini. Nah, kita bisa membantu, mungkin perlu nenek yang membantu atau jadi itu membantu berbicara, berkomunikasi dengan dua arah penguasaan efektif ya. Kemudian membantu supaya
orang tua bisa menerima keadaan yang saat ini dilakukan, yang diterima oleh orang tua tersebut. Ya, itu bagaimana mendukung emosi. Kalau sekarang mendukung lingkungan, kita di sini family center care. Family center care. Jadi melibatkan orang tua di sini Bang ini, ya. Itu mensupport dengan melibatkan orang tua, fokusnya yaitu orang tua kita tanya pendapatnya dalam waktu komunikasi, memberdayakan keluarga untuk merawat bayinya. Kemudian membantu berkolaborasi dengan antar orang tua. Jadi supaya orang tua yang dengan bayi prematur tersebut bisa mengerti bahwa oh saya tidak sendirian di sini ya. Nah, apa bedanya family? Tadi saya katakan family focus care dengan family center care. Di mana pada paliatif yang kita pakai yaitu family center care. Family center care itu merupakan mendukung, melibatkan orang tua. Pendapatnya kita ajak serta, dengan adanya seperti ini kita jelaskan bagaimana pendapat orang tua. Di sini fokusnya memberdayakan keluarga untuk merawat bayinya kalau di rumah sakit atau kalau sudah pulang di rumah ya. Jadi dukungan orang tua untuk dia merasa oh saya mampu merawat bayi saya. Di sini kita pada paliatif yaitu family center care. Nah, sekarang metode kangguru sudah kita kenal sudah lama ya. Ternyata metode kangguru kalau kita lihat seperti ini, skin to skin contact antara orang tua dan bayi, meskipun dia pakai alat juga bisa dikerjakan seperti ini. Apa keuntungannya ya? Keuntungannya dia ada stimulasi dari orang tuanya, ibu bayinya. Kemudian dia bisa merasakan bagaimana ada payudara, lingkungannya, dia merasakan ini. Jadi orang tua mengurangi stresnya, gelisahnya. Kemudian meningkatkan kepercayaan orang tua. Dalam hal ini bondingnya bagus ya. Jadi orang tua juga merasa nyaman dengan skin to skin care kangguru ini ya. Kita lihat ini juga perawatan metode kangguru di Rumah Sakit Sutomo ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Risa. Kalau kita lihat, ini lihat, meskipun dia dirawat, dia memakai alat, dia juga bisa dilakukan kangguru mother's care ya, skin to skin ini bisa dilakukan ya. Lihat bayinya nyaman, ibunya nyaman ya. Nah, merasa percaya diri bisa merawat bayinya. Nah, ini ada jurnal. Jurnal yaitu Psychosocial Support for Parent Extreme Preterm Infant di NICU ya, ada jurnal dari BMC Psikologi tahun 2019 ya ini. Nah, itu resultnya, hasilnya ada 4 tema yang ditonjolkan, yaitu dukungan emosi. Ya, ini dukungan emosi jadi kepada orang tua dan staf juga bisa empati terhadap masalah tersebut. Kemudian meningkatkan kepercayaan antara orang tua dan tenaga kesehatan. Kemudian dia di sini mendukung supaya orang tua diberi waktu yang cukup untuk mendekati bayinya, jadi merasa dia sebagai orang tua yang bisa merawat bayinya. Kemudian privacy. Bagaimana kesimpulannya? Yaitu kebutuhan psikososial pada orang tua mungkin merupakan tantangan dari nakes yang merawat, sehingga kita harus menggali masalah sosial tersebut sehingga kita bisa memberi dukungan pada orang tua tersebut. Kemudian diperlukannya peningkatan bagaimana perawat kompetensi dalam hal menggali masalah sosial, aspek dukungan psikososial. Jadi tadi yang Dr. Arieta katakan di sini komunikasi efektif bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga memberdayakan ya, memberdayakan dalam peranannya untuk mendukung orang tua. Jadi dalam hal ini tim dari paliatif itu disesuaikan dengan perannya dia, ya apa perannya. Jadi memberdayakan tim paliatif itu akan membantu perawat
beban perawat, mengurangi beban perawat. Yang keempat yaitu komunikasi yang efektif memang sangat diperlukan. Nah, tadi saya berkali-kali katakan komunikasi efektif sangat diperlukan. Dr. Ariete juga mengatakan komunikasi efektif perlu. Komunikasi efektif itu bukan tidak hanya sekedar kata-kata, tapi komunikasi yang dipersiapkan seperti pakai metode spike dan ada tujuannya sehingga bisa kita melakukan dua arah, melibatkan pendapat orang tua juga dalam hal berkomunikasi. Nah, untuk berkomunikasi kita harus tahu dahulu ya, keluarga pasien kita itu keluarga yang bagaimana? Apakah dia hanya orang tua satu anak atau ada orang tua dengan dua anak ya? Ataukah dia ada keluarga lain yang ikut serta situ? Ini misalnya dia single parent, yang ini single parent, yang ini ada keluarga lain, ternyata ada nenek kakek ini. Kita harus tahu dulu keluarganya seperti apa. Sehingga pada waktu komunikasi kita harus tahu apakah dia perlu, tadi yang Dr. Arieta katakan perlu ada nenek kakeknya, kita harus tanya ini. Bagaimana dia melakukannya, kita juga harus tahu semua, ya. Jadi ini ya, kita semua harus tahu untuk keluarganya. Dan kalau kita mau berkomunikasi dengan anak, kita harus tahu siapa yang kita hadapi, umur berapa dia, bagaimana cara dia menangkapnya. Tentunya berbeda pada anak balita dengan anak 10 tahun, dengan anak remaja, para remaja berbeda cara berkomunikasi. Nah, ini tahap berduka. Tadi seperti yang Dr. Ariete katakan, ada di fase yang denial, anger, marah, kemudian ada depresi, bargaining, dan fase yang penerima. Semua orang dalam tahap berduka akan melalui fase-fase ini semua. Nah, kita harus tahu keluarga itu dalam fase mana dia. Kalau dia sedang fase denial sama anger, kita komunikasi terus pasti tidak akan menghasilkan sesuatu. Jadi mungkin perlu komunikasi lagi yang kedua dengan melibatkan misalnya neneknya atau kakeknya sehingga bisa menghasilkan sesuatu dalam komunikasi tersebut. Nah, kalau pada fase depresi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bicara ini. Mungkin perlu bantuan psikolog dalam hal ini, ya. Kalau perlu obat-obatan mungkin psikiatri juga bisa. Nah, kalau sudah fase bargaining bisa kita masuk. Mungkin langsung dia menerima. Tiap orang mengalami fase ini, tapi tidak sama tiap orang. Ada yang tidak denial sudah dari awal. Dia sudah tahu, kemudian langsung bargaining menerima. Sehingga perawatan paliatif sudah harus dimulai sejak dia diagnosis. Komunikasi sudah dijalankan. Sehingga fase-fase ini akan cepat dilalui dan keluarga langsung menerima fase yang acceptance. Pada paliatif yaitu ini bayi neonatus dengan anencefal, ini anaknya sudah besar, ini bisa kita ajak komunikasi, bisa melihat, bisa cara menerimanya sesuai dengan umurnya, tentu kita memakai peraga sehingga dia bisa mendekap bayinya, misalkan adiknya, jam ini jadi merawat dengan hati pada paliatif. Sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulannya, satu, prinsip perawatan paliatif pada neonatus sama dengan pada paliatif pada anak. Bayi prematur memerlukan perawatan paliatif buat bayinya dan buat orang tuanya, sejak lahir dan melibatkan orang tua dalam hal ini dan keluarganya. Dibutuhkan dukungan psikososial pada keluarga dan bayi. Penting adanya komunikasi efektif kepada orang tua. Jadi mungkin itu cukup dari saya, cukup sekian untuk presentasi saya. Ya, terima kasih ini atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dr. Dora. Dari Yulia Fienti. Oh ya, salah baca. Ya. Bagaimana cara menghadapi atau trik kepada bapak bayi yang temperamennya yang sulit percaya dengan informasi yang dijelaskan karena sering membandingkan dengan informasi yang ada di media. Terima kasih.
Iya, terima kasih, Dokter Dora. Terima kasih pertanyaannya. Itu sering kita kita jumpai ya. Ini, jadi dari awal, pada waktu sudah mulai diagnosis, kita sudah melakukan komunikasi yang intensif kepada kedua orang tuanya. Ya, kalau ibunya ada, bapaknya sedang di luar kota, ya mungkin kita cari siapa keluarga yang lainnya. Tapi kalau bapaknya ada, diusahakan ada, ya. Kemudian tadi yang saya jelaskan, pada waktu kita mau menjelaskan berkomunikasi, kita perlu persiapan tadi, ya. Dan kita harus mempelajari keluarga ini keluarga yang bagaimana, ya. Kita lihat apa pendidikannya, ya, statusnya bagaimana. Apakah bisa dia menerima ini? Kadang-kadang berpendidikan sudah bisa browsing, bisa ini, tapi mungkin persepsinya yang berbeda, ya. Jadi pada waktu awal kita melakukan komunikasi, pada waktu masuk pertama kali tadi yang Dokter Aryata katakan, kita sambut, kita tanya dahulu sampai seberapa jauh apa yang telah diketahui oleh Bapak dan Ibu tentang bayi yang sedang dirawat. Kita tanya dulu sampai seberapa jauh. Nah, dari situ apa yang sudah diketahui. Kemudian kita lihat apakah persepsinya benar apa salah. Yang saya baca seperti ini. Nanti kita nilai seperti ya ini. Kita lihat persepsinya salah atau betul. Kalau salah, jangan langsung menyalahkan. Salah itu Pak, ini jangan ini. Kita dengarkan, kemudian kita bilang, ya itu yang Bapak ketahui Bapaknya, tapi sebetulnya harusnya begini, ini. Saya paham Bapak mengetahui ini karena mungkin Bapak sedang emosi, tidak bisa menerima ini. Jadi kita juga harus masuk, jangan Bapaknya temperamen, ikut temperamen gitu maksudnya ya. Jadi kita harus melihat, oh ini perlu diluruskan. Kemudian kalau kita lagi melihat sedang fasenya tadi, fase yang marah, kalau lihat temperamen ini, fase yang keluarga yang fase marah, kita nggak akan meneruskan dulu selama komunikasi. Kita beri kesempatan, coba Bapak Ibu pelajari dulu tentang ini, nanti kita ketemu lagi besok jam ini. Mungkin kita lihat adakah neneknya atau kakeknya, kita lihat apakah nenek kakeknya bisa kita pakai untuk mendekati supaya sebagai penengahnya. Ya, jangan cari orang yang malah sebagai provokator gitu. Jadi memang harus komunikasi tidak harus satu kali, mungkin beberapa kali. Kalau kita berkomunikasi dengan orang tua pada saat-saat terakhir, sering timbul seperti ini. Tapi kalau pada awal, lama-lama dia sudah mengerti, bisa terima, mungkin bisa langsung dia masuk ke bargaining terus acceptance. Ya, itu memang teknik komunikasi harus kita pelajari. Yang tadi meningkatkan kompetensi dalam hal berkomunikasi. Ya. Semoga cukup menjawab. Dari Rizky Putri, dari Sumut. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat sehari-hari bayi prematur agar pertumbuhannya sama dengan bayi yang normal? Ini kan berarti dia udah pulang, udah merawat sehari-hari, bayinya sehat ya, bayinya supaya normal kan, ini sehari-hari. Ini kayaknya ranahnya Dokter Dora ini. Ini ranahnya Dokter Dora dalam hal medisnya, mungkin nanti Dokter Dora yang bisa menjawab ini. Tapi kalau dalam hal paliatifnya, yaitu mendukung orang tua, dalam hal itu terutama ibunya yang merawat dan keluarga, yaitu dengan mendekap bayinya, memberi rasa nyaman bayinya, kemudian emosinya juga diperhatikan. Kalau pakai kangguru mother care, dia akan ASI, yang utama sebenarnya ASI, tentunya sebelum pulang sudah diajarin bagaimana ininya. Ya, itu dari paliatifnya supaya dia bisa menjadi paling tidak mendekati bayi yang normal. Saya kira itu ya. Kalau lihat dari pertanyaannya tadi itu dia sudah pulang lah ini. Terima kasih. Kemudian Alexandra dari Jogja. Pertanyaannya, bagaimana akomodasi orang tua berpendapat bahwa memori
Cuman gitu ya pertanyaan. Ada lanjutannya, Dokter Dora itu. Ini saya lanjutkan aja nih ya. Ya. Tambahin. Ya, bagaimana mengakomodasi orang tua yang berpendapat bahwa kenangan atau memori tentang anak yang sakit kritis kemudian meninggal merupakan memori yang menyakitkan sehingga orang tua tidak mau mengungkit-ungkit lagi. Nah, itu. Oh ya. Memang ada seperti itu juga yang terjadi. Ini lagi-lagi peran komunikasi sangat penting. Kalau dari awal kita melakukan komunikasi sehingga orang tua bisa menerima, tentunya semua kan sayang pada adik bayi ini, ya. Jadi kita jelaskan dari awal itu, tentunya kita akan lebih senang kalau bayinya bisa terselamatkan. Misalnya tadi pelayanan kongnital seperti itu yang tadi Dokter Areta. Jadi kita ngomongnya ya kita harus tahu ya kita sebagai tenaga kesehatan kita paham bagaimana perasaan ibu orang tua dalam hal ini sangat berduka gitu ya. Kita kasih tahu seperti itu. Nih, tapi menurut pengalaman yang ada ilmu-ilmu kita bahwa kemungkinan dia tidak tertolong sekian persen. Kalau dia pun tertolong, dia misalnya akan menderita seumur hanya beberapa lama, akan menyebabkan bayi ibu akan lebih sakit, lebih minta bayi bisa merasakan sakitnya. Kita berikan telan ini, gitu, ya. Jadi kalau tiba-tiba kita ngomong, wah saya nggak mau nih, saya nggak mau bikin ini, nanti kan memori saya lupa ini. Tapi kalau kita dari awal kita komunikasikan seperti yang tadi saya katakan tadi, justru itu buat kenangan, dia akan nyimpan, oh ini gambarnya foto adik bayi yang baru yang lahir kemarin. Kalau sama ini, emang ada yang seperti itu, ada yang saya nggak mau malah ini, saya nggak mau datang lagi ke rumah sakit itu, ya. Saya mau masuk pintu rumah sakit itu saya nggak mau. Dokter kalau mau ketemu di luar rumah sakit, jangan rumah sakit itu. Memang ada juga yang seperti itu. Jadi kita harus memberi penjelasan dan pemahaman hal sebaiknya. Saya kira begitu, Dokter. Terima kasih. Ini masih banyak nih. Dari dipilihin. Suaranya kok hilang-hilang. Dok? Ya? Bagaimana dok untuk menangani seorang ibu yang mengalami trauma kehamilan karena kemudian bayi sebelumnya tidak mendapat support dari suaminya karena sibuk bekerja, sehingga si ibu tersebut enggan untuk hamil lagi dan selalu merasa sedih setiap melihat ibu yang lain melahirkan dengan selamat. Nah, ini kita sekali lagi harus tahu keluarga ini keluarga yang bagaimana. Kalau lihat seperti ini, dia tidak disupport oleh suaminya. Mungkin suaminya sibuk bekerja, bisa ya mencari untuk ini nafkah ya ini. Jadi istrinya tidak diperhatikan. Tentunya kita pasti memerlukan dalam hal ini tergantung suku dan budaya dari pasien ini, bantuan dari keluarga besar. Di mana di ini biasanya nenek atau kakeknya. Biasanya paling dekat yaitu ibu ya, jadi nenek ya ini. Nah, nenek dari ibu nggak mungkin dia bisa memberitahukan pada bapaknya ini. Jadi mungkin kita ambil nenek ibu dari bapaknya yang kita minta bantuan untuk menjelaskannya supaya ini apa sih tujuan pernikahan kalian gitu ya kan. Nih saya sebagai nenek saya ingin sekali mempunyai cucu sambil ini. Nah itu harus diberi penjelasan sehingga akhirnya bapak akan memberi support karena ibu saya pengen hamil tapi kok nggak jadi malas hamil sedih ya gitu ya ini. Jadi disitulah memang di paliatif itu dalam hal ini komunikasi dan cara bicaranya tidak menyalahkan pendapat mereka, melibatkan pendapat orang tua. Ya. Ini ada terakhir nih dokter, pertanyaan dari Wayu Wijayanti dari Bali. Dia ingin bertanya, dia punya kasus
ibu hamil usia 32 minggu dengan kelainan kongenital dengan anencefali. Diterminasi anencefal, kemudian diterminasi ibu itunya Ya, bayinya. terminasi. Saat lahir, yang lucu saat lahir ternyata bayinya bugar katanya. Ah, Maksudnya ya. hidup. Anencefal betul. Itulah hidup dia bilang. Sekarang dia bilang katanya gini, bagaimana cara mengedukasi si ibu di mana kondisi bayi di luar prediksi. Sedangkan prediksi awal lahir tidak akan bertahan lama. Ternyata bayi lahirnya hidup. Gitu. Malahan sekarang katanya sudah ada mulai ada refleksi SAP. Gitu. Terima kasih. Oh ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini lagi-lagi tadi yang diceritakan oleh Dokter Arieta. Berarti kan dia dalam hamil sudah terdiagnosis. Nah, diagnosisnya harus betul kalau gitu ya. Ini harus benar-benar yakin betul ini. Kalau dia sudah terdiagnosis ternyata lahirnya bugar, ya mungkin diagnosisnya yang ini. Saya juga nggak bisa tahu apakah diagnosisnya tidak sesuai sampai ini. Kan udah diusulkan terminasi waktu itu ya. Jadi di sini peran nakes sangat penting dalam hal ini untuk mendapatkan ini. Sebaiknya sebelum memberikan penjelasan kita benar-benar yakin dengan diagnosis kita. Sehingga begitu lahir ini. Tapi kita tidak akan mengatakan kita hanya diperkirakan akan ini. Yang untuk menentukan lahirnya dia bugar pas itu kan yang memberi nyawa bukan kita ya, tapi kita menjelaskannya sesuai dengan data, informasi, pengetahuan kita tentang hal tersebut. Dengan sudah yakin diagnosisnya memang sudah mendekati betul. Kalau ini berarti ya ada masalah ya ini. Jadi memang di luar prediksi yang seperti yang kita ini perkirakan. Tapi kalau pada prematur kadang-kadang kita memikirkan waktu lahir bisa terjadi perbedaan dalam usia dan dalam berat ya para prematur. Prematur tuh beda berat 100 gram sangat penting artinya. Nah itu yang jadi kita harus waktu sebelum lahir kalau prematur diperkirakan seperti ini. Waktu lahir bisa berubah Bu karena prediksi usia kehamilan dan taksiran berat janin ada perbedaan ini. Itu yang kita jelaskan sehingga orang tua sudah siap. Oh, mungkin ini prediksi yang lebih bagus gitu ya. Tapi kalau yang kasus ini ya sudah anencefal bukan anencefal lahir bugar ya. Lahir bugar tapi tetap anencefal. Tetap anencefal lahir bugar. Bisa tapi dia bisa. Ya. Bisa. Lahirnya bugar, tetap ada anencefal, lahirnya bugar, tapi mungkin bisa hanya bertahan 3 hari. Nah ini, saya pernah ada kasus tahan 3 hari. Lahirnya bugar, tapi anencefal kan tidak berkembang otaknya. Tapi dia tahan 3 hari. Nah itu paliatif harus dikasih tahu sebenarnya ini. Saya kira gitu. Mungkin Dokter Dora banyak pengalaman lah ini. Udah ini yang lain hampir-hampir sama pertanyaannya. Sudah selesai? Iya, semoga apa yang tentang paliatif tergugah perawatan paliatif ya. Dokter Dora, sebelum ditutup ada dari Dokter Dora ada sedikit sebelum ditutup ada brosur dari Perinasia tentang adanya akan bisa dilakukan pelatihan paliatif. Mohon slide brosur panitia brosur pelatihan paliatif pada neonatus angkatan ke-6. Waktunya Sabtu Minggu 13-14 Februari 2021 di Jakarta. Biayanya 3 juta. Bisa mendaftar, ada webnya, ada ke kontak personnya Ibu Haryati. Tempat pelatihan di Auditorium Rumah Sakit Yarsi. Lantai 16. Jadi di tengah kota ini. Cukup ya saya kira ya. Semoga banyak yang berminat, kita rame-rame ikut latihan ini. Apalagi yang banyak yang bertanya tadi, boleh ikut. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Dokter Dora. Ya.
Ya, terima kasih kepada kedua pembicara yang telah memberikan topiknya yang sangat menarik, ya kan? Dan para peserta yang telah mengikuti acara webinar. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dora, Mbak Sari, para peserta sekalian semua. Ya, terima kasih banyak Dokter. Ya, dari panitia, dari kami ada pengumuman untuk peserta. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Angki selaku pembicara, kemudian Dr. Aryeta yang sudah lebih dahulu meninggalkan ruangan ini karena ada meeting lanjutan, kemudian juga Dr. Dora selaku moderator. Terima kasih banyak. Juga kepada seluruh peserta, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Baik, untuk di akhir acara, saya akan share pengumuman next webinar ini minggu depan, tanggal 15 Desember, mengenai Helping Mother Survive dan Helping Babies Breathe. Itu Selasa, jamnya sama 13 sampai 15. Kemudian ini mohon perhatian untuk mendapat sertifikat, seluruh peserta wajib mengisi form evaluasi di akhir webinar. Pastikan nama ditulis dengan benar, kemudian data terkirim dan menerima konfirmasi dari sistem Google Form. Sertifikat tidak akan mencetak nama peserta yang datanya tidak ditemukan dalam form evaluasi. Kemudian sertifikat akan terbit sekitar 1-2 minggu, itu rata-rata 1 minggu sesudah webinar. Nanti bisa dilihat di link sertifikat webinar Perinasia, cari folder webinar seri 12, yaitu untuk hari ini seri 12. Nah, silakan isi form evaluasi. Bagi yang bergabung di Zoom, ada di chat, di kolom chat. Kami buka link evaluasi selama 20 menit dari sekarang. Silahkan. Ya, silakan. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang masih berada di ruangan Zoom, silakan mengisi form evaluasi. Kepada Dr. Angki, Dr. Dora, apabila mau meninggalkan ruangan ini, silakan. Oh ya udah. Terima kasih Mbak Sari. Ya, terima kasih Dr. Dora. Sampai ketemu. Terima kasih Mbak Angki. Mbak Angki. Kualitas tinggi.